Perkenalkan, nama saya Surya Wulandari dengan NIM 2202145 kelas Administrasi Publik 2D dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Standar Pelayanan Publik. Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan teratur. Dalam standar pelayanan ini terlihat dengan jelas dasar hukum persyaratan pelayanan prosedur, pelayanan waktu, pelayanan biaya, serta prosedur pengaduan sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Prinsip-prinsip standar pelayanan publik. Yang pertama ada sederhana. Pelayanan ini dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan prosedur atau tata cara pelayanan, diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang kedua ada namanya kepastian. Kepastian waktu adalah pelaksanaan pelayanan publik yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada akurasi. Produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah yang berpegang teguh pada prinsip efektivitas dan efisien. Yang keempat ada kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus tersedia sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana, teknologi, telekomunikasi, dan informatika atau telematika. Yang kelima ada kedisiplinan. Kesopanan dan keramahan pada pelaksanaan pelayanan publik, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas. Yang keenam ada tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau penjabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang ketujuh ada partisipasi, penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat. Yang kedelapan ada akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kesembilan ada berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan. Yang kesepuluh ada transparansi. Standar pelayanan ini harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Manfaat standar pelayanan publik memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberi fokus pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak harus dilakukan dikarenakan dalam kehidupan bernegara pelayanan menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas serta meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unit penyedia jasa yang pelayanan terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Komponen standar pelayanan publik. Yang pertama ada dasar hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan. Yang kedua ada persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Yang ketiga ada sistem. Mekanisme dan prosedur dan tata cara adalah pelayanan yang dibawakan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Yang keempat ada jangka waktu. Penyelesaian jangka waktu yang diperlukan menyesuaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Yang kelima ada biaya tarif ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Yang keenam ada produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh ada sarana, prasarana, dan atau fasilitas. Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan. Yang kedelapan ada kompetensi pelaksanaan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Yang kesembilan ada pengawasan internal. Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan
Satuan Kerja. Yang ke-10 adalah jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Yang ke-11 ada jaminan keamanan dan keselamatan. Dalam pelayanan, bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko atau keraguan dalam masyarakat.